Haleluya, shalom jemaat Tuhan kekasih. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali boleh beribadah. Dimanapun Bapak Ibu pada saat ini berada, mari kita mau siapkan hati kita. Pada pagi hari ini kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Baik, saya undang Bapak Ibu dimanapun berada boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kembali Tuhan boleh memberi kami kesempatan untuk kami boleh sama-sama beribadah ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat nafas yang Engkau berikan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami pada pagi hari ini mau memberikan persembahan terbaik lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami ya Bapa. Kami berdoa kiranya puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau memimpin setiap ibadah kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, kita beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Mari kita angkat pujian kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kasih yang menyelamatkanku, ubah hidupku. Kaulah pengharapanku, sukacitaku, kota bentengku. Ku datang kepadamu, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Pujilah Tuhan, gunung batuku, yang membuatku lebih dari pemenang. Bersamamu Tuhan, ku kan melangkah, masuk ke dalam janji kemuliaan-Mu. Kasih yang menyelamatkanku, ubah hidupku. Kaulah pengharapanku, sukacita, sukacitaku, kota bentengku. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, ku datang kepadamu, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Terpujilah, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang membuatku lebih dari pemenang. Bersamamu Tuhan, ku kan melangkah, masuk ke dalam janji kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang membuatku lebih dari pemenang. Bersamamu Tuhan, ku kan melangkah,
yang membuatku lebih dari pemenang. Bersamamu Tuhan, ku kan melangkah masuk ke dalam janji, masuk ke dalam janji kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang membuatku lebih dari pemenang. Bersamamu Tuhan, ku kan melangkah masuk ke dalam janji kemuliaan-Mu. One more time, katakan. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang membuatku lebih dari pemenang. Bersamamu Tuhan, ku kan melangkah masuk ke dalam janji kemuliaan-Mu. Masuk ke dalam janji kemuliaan, ke dalam janji kemuliaan-Mu. Masuk ke dalam janji kemuliaan-Mu. Yeay, haleluya. Haleluya. Sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah yang dahsyat, tidak ada Allah seperti Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah kota benteng kami ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu ya Bapa, membawa setiap hidup kami untuk kami boleh persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas
Terlalu dalam
Sungguh besar, sungguh indah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. One more time, katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, karena kami percaya Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami percaya semuanya karena kasih kemurahan Tuhan kami boleh ada pada hari ini Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau Bapa. Kami telah memuji dan menyembah Engkau. Kami telah menaikkan penyembahan kami di hadirat-Mu Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami mau buka hati kami untuk Engkau tabur dengan firman-Mu Tuhan. Mari berikan kami roh pengertian dan pewahyuan Tuhan, sehingga kami boleh memahami isi hati-Mu pada hari ini Bapa. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, yang mendidik kami Tuhan untuk hidup dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang memperhatikan firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami serahkan seluruh doa kami Bapa. Haleluya. Amin. Baik, shalom untuk kita semuanya. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita tetap semangat. Amin. Ya, meskipun saat ini kita dalam masa kesukaran, tapi kita percaya Roh Kudus akan memberikan kita penghiburan dan kekuatan yang baru. Akan memberi kita senantiasa sukacita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu mari kita sama-sama mau belajar firman Tuhan pada hari ini. Saya angkat satu tema tentang jangan sepele. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena ini adalah sesuatu hal yang seringkali dianggap tidak penting. Ya, padahal sikap sepele atau meremehkan sesuatu itu adalah satu hal atau kebiasaan buruk yang bisa mengakibatkan masalah besar dalam kehidupan kita. Ya. Seringkali masalah sikap menyepelekan sesuatu atau meremehkan sesuatu ini ya justru dianggap tidak penting ya,
dianggap tidak penting, tapi ini bisa mengakibatkan sebuah persoalan yang besar di dalam kehidupan kita. Mungkin reaksinya tidak langsung, tapi bisa untuk masa yang akan datang kita bisa mendapatkan yang namanya dampak daripada sikap menyepelekan atau meremehkan ini, saudaraku. Ya. Nah, kita belajar pada hari ini bagaimana sikap sepele ini bisa menimbulkan risiko yang besar, ya, bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita tahu bahwa sepele atau meremehkan atau dengan kata sederhananya anggap enteng, ini adalah sebuah sikap yang tidak menghargai atau satu sikap yang menyepelekan atau satu sikap yang menganggap tidak penting sesuatu. Ya. Nah, di dalam areal kehidupan kita sering menjumpai ya hal ini terjadi. Di dalam dunia sekuler, hal sikap menyepelekan atau meremehkan ini sering kita jumpai, saudaraku. Contohnya saja di dalam pertandingan-pertandingan, ya, di dalam olahraga, seringkali tim-tim yang kuat, ketika mereka menganggap sepele lawan mereka, saudara, sehingga membuat mereka ini tidak sungguh-sungguh di dalam melakukan pertandingan. Contoh sederhananya di dalam sepak bola, ya, ketika sebuah tim yang dianggap hebat, kuat, tetapi ketika mereka mulai memiliki sebuah sikap menyepelekan lawan, menganggap enteng, meremehkan lawan tanding, itu justru seringkali menjadi bumerang. Ya. Dan ini bisa mengakibatkan mereka bermain dengan tidak maksimal. Akhirnya banyak kita melihat di dalam pertandingan olahraga, baik di sepak bola atau di tinju dan lain sebagainya. Oleh karena sikap meremehkan lawan ini justru mereka mengalami yang namanya kekalahan. Ya. Nah, ini sebuah sikap yang perlu kita hindari di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam dunia sekuler bukan hanya pertandingan olahraga, di dalam hubungan suami istri, dalam rumah tangga juga demikian. Timbul masalah-masalah kecil dan itu tidak diselesaikan. Dianggap sepele, ini bukan persoalan. Ya. Padahal firman Tuhan mengingatkan supaya kita itu, amarah kita itu jangan sampai padam ya matahari. Jangan sampai kita itu tetap membawa kemarahan. Nah, ini seringkali kita menganggap ini sesuatu hal yang biasa. Padahal kita tahu, kalau kita perhatikan, manusia itu tersandung bukan karena lubang yang besar. Tapi manusia tersandung oleh karena lubang yang kecil. Manusia tersandung bukan karena batu yang besar. Tapi karena batu yang kecil, saudaraku. Karena tidak diperhatikan. Tetapi akibatnya justru ini yang membuat seseorang itu tersandung sampai jatuh. Demikian juga di dalam kehidupan kita seringkali masalah-masalah besar itu terjadi justru karena kita menganggap sepele ya, akan hal-hal yang kecil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam peribahasa bahasa Indonesia kita pernah sekolah dan sampai saat ini saya percaya kita masih ingat dengan satu peribahasa yang berkata, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Ya. Ini mengartikan bahwa sesuatu yang kecil bisa merusak sebuah hal yang baik. Ya. Nila setitik bisa merusak susu yang sebelanga. Nah, ini perlu kita pelajari, kita perlu perhatikan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai karena sikap sepele kita pada sesuatu justru mendatangkan malapetaka, justru mendatangkan kehancuran dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam firman Tuhan, di dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 juga mengingatkan kita. Ya,
Kalau di dalam dunia sekuler kita kenal karena nila setitik rusak susu sebelanga. Tetapi firman Tuhan di sini juga berkata, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Ya. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Nah, ini lebih kurang artinya sama dengan gara-gara atau karena nila setitik rusak susu sebelanga. Ya. Jadi kita belajar, Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan memiliki sebuah sikap yang menyepelekan sesuatu atau meremehkan atau anggap enteng. Di dalam dunia sekuler aja ini bisa akibat kesepelean, akibat kita meremehkan bisa terjadi sesuatu yang begitu fatal. Apalagi di dalam dunia spiritual, di dalam dunia kerohanian. Ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita melalui Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5-6. Ya, kita perhatikan apa yang Tuhan ingatkan kepada kita hari ini. Yang berhubungan dengan kehidupan kerohanian kita. Ya, seringkali kita menganggap sepele, ya, sehingga kita tidak memperhatikan apa yang diingatkan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 5-6, begini firman Tuhan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dari dua ayat firman Tuhan ini kita bisa belajar 3 hal yang sangat penting yang berhubungan dengan kerohanian kita. Ya, dalam konteks Ibrani pasal 12 ayat 5-6, firman Tuhan menekankan 3 hal yang perlu kita perhatikan dengan baik. Yang pertama, di ayat ke-25 dikatakan demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan mengingatkan kita supaya jangan melupakan nasihat. Artinya kita harus terus mengingat nasihat-nasihat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita lewat firman-Nya. Dan jangan pernah kita menganggap enteng didikan Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat perjalanan daripada bangsa Israel. Bagaimana kita kenal bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang paling tegar tengkuk. Dan ketika mereka menyimpang dari jalan Tuhan, ketika mereka berbalik daripada Tuhan, ketika mereka meninggalkan Tuhan dan mengikut kepada Allah yang lain, kepada Baal-Baal, Tuhan tidak langsung menghukum mereka. Tuhan tidak langsung menjatuhkan hukuman, tetapi Tuhan melalui nabi-nabinya memperingatkan. Mendidik supaya hati bangsa ini kembali kepada Tuhan. Ya. Kalau kita melihat perjalanan daripada bangsa Israel, ketika mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan isi hati Tuhan, perintah-perintah Tuhan, Tuhan tidak langsung menjatuhkan hukuman, saudara. Tapi Dia selalu memberikan nasihat. Dia selalu memberikan peringatan-peringatan. Dan apa yang terjadi ketika bangsa Israel tidak memperhatikan apa yang diperingatkan oleh Tuhan? Maka apa yang terjadi dalam kehidupan mereka justru adalah hal-hal yang menghancurkan mereka sendiri. Bukan Tuhan tidak peringatkan. Bukan Tuhan tidak mau mendidik, ya.
Justru seringkali kita mendapati di dalam firman Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan berfirman melalui nabinya untuk mengingatkan bangsa Israel. Jika mereka kembali, jika mereka berdoa, merendahkan diri, aku akan memulihkan, aku akan memberkati, dan lain sebagainya. Tetapi seringkali peringatan-peringatan dari Tuhan ini tidak diindahkan atau dianggap sepele. Ya, diremehkan, dianggap enteng. Sehingga ketika malapetaka itu datang kepada mereka, mereka menyesal dan kemudian mereka bertobat dan Tuhan berbelas kasih kembali. Dan ini terus berulang terjadi ya, di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya pada masa sekarang ini? Sebagai Israel rohani. Ya. Tuhan tidak mau kita mengalami hal seperti ini. Bukan Tuhan tidak sayang. Tapi justru Tuhan sayang, baru memberikan didikan, memberikan peringatan kepada kita, supaya kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Ya, Amsal 13 ayat 13 berkata demikian, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, saudaraku perhatikan di sini. Dikatakan apa? Siapa meremehkan firman, siapa menyepelekan firman, siapa anggap enteng akan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Ya. Bukan karena Tuhan jahat, bukan. Tapi itu akibat perbuatan kita sendiri. Bahwa kita tahu Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tapi mengapa sering terjadi? Justru terkadang itu akibat dari perbuatan kita sendiri yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Menganggap enteng. Nah, hal ini perlu kita perhatikan sebagai orang percaya pada masa sekarang ini. Kemudian di Amsal 3 ayat 11 juga berkata demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Artinya apa? Di sini jangan bosan, artinya kita harus terus menerus mendengarkan peringatan Tuhan. Ini demi kebaikan siapa? Demi kebaikan kita. Demi kebaikan umatnya, demi kebaikan anak-anaknya. Ya. Nah, di dalam Amsal tadi 13:13 dan 3:11 itu sungguh jelas. Supaya kita jangan menolak yang namanya didikan Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam konteks Ibrani 12:5-6 tadi. Ya. Di ayat ke-25 supaya kita jangan melupakan. Atau dengan sederhana kita harus selalu mengingat nasihat. Dan kita jangan anggap enteng didikan Tuhan. Artinya kita harus menghormati, kita harus menaati, menghargai yang namanya didikan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sesuai dengan konteks daripada Ibrani 12 ayat 5-6 tadi. Yang kedua adalah didikan dan peringatan Tuhan itu adalah ekspresi atau itu adalah pernyataan kasih Tuhan kepada kita. Jadi di sini kita harus mengerti sebuah mindset kita harus berubah. Ya, kita harus mengerti Tuhan mengasihi kita itu bukan hanya dengan cara berkat. Ya, bukan dengan cara hanya ketika kita diberkati, oh itu Tuhan mengasihi. Ya. Memberkati itu salah satu, tetapi di dalam kehidupan kerohanian kita, Tuhan seringkali menyatakan kasih-Nya juga melalui peringatan, melalui didikan. Ya, di ayat 26 kita bisa lihat dengan jelas. Di ayat yang ke-6 maksudnya, ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Nah, perhatikan kata menghajar. Yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jelas sekali firman Tuhan Ibrani 12 pasal ayat yang ke-6 bilang gini tadi. Tuhan itu menghajar.
Tuhan itu mendidik orang yang dikasihi. Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Dengan kata lain, kalau kita tidak dikasihi Tuhan, Tuhan akan biarkan kita. Tuhan gak peduli. Mau kita berdosa, mau kita jalan di jalan yang salah, Tuhan gak peduli. Ya. Tapi justru di sini Tuhan menyatakan kasihnya lewat didikan, lewat peringatan-peringatan. Tapi seringkali kita sebagai orang percaya menganggap ketika sesuatu terjadi, peringatan-peringatan bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Ya, bisa melalui sakit penyakit, bisa melalui teguran-teguran yang lain. Kita berkata Tuhan itu enggak baik, Tuhan enggak mengasihi lagi. Kita harus mulai merubah cara pandang kita. Bisa saja ini merupakan sebuah peringatan bagi kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Kita perlu mengintrospeksi. Apakah selama ini peringatan-peringatan Tuhan kita tidak perhatikan? Tuhan bilang berdoa, baca firman, kita enggak mau. Kita lebih mementingkan hal-hal yang sebenarnya enggak penting. Nah, pada hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa memahami, mengerti bahwa Tuhan bukan mengekspresikan kasihnya itu bukan hanya lewat kita diberkati, kita sehat, ya kita kuat dan lain sebagainya. Nah, tapi justru ketika Tuhan mengingatkan kita, Tuhan memperingati kita, Tuhan mendidik kita. Itu bagian daripada kasih Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan saya percaya kita sebagai orang tua di dunia ini, ya, orang tua jasmani, kita tidak pernah berharap anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang gampangan. Sebab itu kita tidak jarang kita yang sebagai orang tua itu selalu mendidik anak-anak kita dengan baik. Memperingati mereka supaya tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak hidup mereka. Kita mendidik mereka supaya belajar dengan tekun, ya, supaya bisa menjadi orang yang berhasil di dalam kehidupannya. Ya, menjadi anak yang rajin beribadah dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk kebaikan anak kita. Enggak ada di sini orang tua yang mendidik, yang memperingati anaknya supaya dia itu menjadi orang yang rusak. Enggak ada. Tapi semua orang tua yang dalam tanda kutip waras, saudaraku, ya, pasti mendidik anaknya supaya baik. Meskipun kadang didikan itu harus melalui cambuk dan lain sebagainya. Ya. Tapi itu tujuannya apa? Supaya anak ini menjadi anak yang baik, anak yang berhasil, ya, anak yang berbakti dan lain sebagainya. Ya. Nah itu, Tuhan sama. Bahkan Tuhan lebih daripada orang tua kita di dunia. Ya. Dia mau supaya kita bisa menikmati kehidupan yang luar biasa, berkat-berkat yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa, ya, di dunia ini dan juga ketika kita kembali ke surga. Ya, nah di sini yang kedua, didikan dan peringatan Tuhan adalah ekspresi atau penyataan kasih kepada umatnya. Ya, ayat 20, ayat ke-6 tadi. Ya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yang perlu kita perhatikan lewat Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 ini, bahwa tujuan didikan, ya, dan peringatan Tuhan semata-mata adalah untuk kebaikan kita, anak-anaknya. Ya. Di Amsal 6 ayat 23 berkata demikian, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Nah, kembali Amsal mengingatkan kita karena perintah itu pelita dikatakan. Pelita itu gunanya untuk apa? Untuk menerangi jalan kita. Untuk menerangi kegelapan. Jadi kalau kita tidak mengikuti perintah, kita sedang berada di dalam sebuah kegelapan. Kita nggak tahu ke arah mana kita melangkah. Kita nggak bisa melihat dengan jelas tujuan hidup kita. Sebab itu kita perlu perintah-perintah Tuhan. Di dalam kehidupan sekuler aja kita perlu perintah-perintah. Supaya kita bisa berjalan dengan baik. Ya, peringatan-peringatan. Di dalam pertandingan lomba maraton contohnya.
Di sepanjang jalan itu akan dikasih rambu-rambu, belok kanan atau belok kiri dan lain sebagainya. Nah ini mengarahkan kita untuk kita sampai kepada tujuan. Itu peringatan-peringatan Tuhan juga sama adalah untuk membimbing kita, menuntun kita untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, kita belajar pada hari ini dari 3 hal ini. Ya. Jangan kita pernah menyepelekan nasihat, ya, menyepelekan atau menganggap enteng yang namanya firman Tuhan. Karena itu sangat berdampak buruk, ya, di dalam kehidupan kerohanian kita. Kemudian kita harus menerima didikan peringatan Tuhan itu sebagai bentuk kasih Tuhan kepada kita. Bukan hukuman Tuhan. Yang namanya didikan peringatan itu memang secara kedagingan gak nyaman. Ya. Tetapi tujuannya adalah untuk membawa kita kepada kehidupan. Ya. Di Amsal 6 ayat 23, Amsal 6 ayat 23 berkata demikian. Ya. Karena perintah itu adalah pelita dan ajaran itu cahaya. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ya. Jadi mari kita sebagai orang percaya, terlebih lagi masa-masa sekarang ini, ya, ada begitu banyak ya, tantangan-tantangan yang harus kita jalani. Ya. Dan Tuhan selalu mengasihi kita, menuntun kita lewat didikannya, lewat peringatan-peringatannya, supaya kita tidak terbawa. Ya. Banyak hal. Kita seringkali menyepelekan contoh waktu. Ya. Waktunya kita sudah berdoa, kita nantilah gitu. Waktunya kita datang ke gereja, tunggulah 5 menit lagi contohnya. Kita tidak mengingat bahwa terkadang di perjalanan ada kendala dan lain sebagainya. Ya. Nah ini perlu kita sebagai orang percaya untuk bisa berjalan senantiasa dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Sehingga kita boleh mencapai tujuan daripada Tuhan lewat kehidupan kita. Ya. Sekali lagi jangan pernah menyepelekan. Jangan pernah meremehkan, jangan pernah anggap enteng yang namanya firman Tuhan. Nah itu aja yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Yalah biarlah ini boleh membuat kita boleh semakin hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Ya. Karena sikap sepele atau sikap meremehkan, sikap anggap enteng itu adalah selalu bentuk kesombongan. Ya. Salah satu bentuk keangkuhan kita, salah satu bentuk kecongkakan kita. Kita tidak menghargai. Ingat saudaraku, firman Tuhan berkata, ya, bahwa Tuhan atau Allah itu menentang orang yang congkak. Ya. Tuhan Allah itu menentang orang yang congkak. Nah, kita bisa memahami dan kita bisa melihat kalau Allah menentang orang congkak itu apa yang akan terjadi, saudara. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang ditentang oleh Tuhan. Ya. Anggap sepele ini seperti yang saya katakan tadi di awal. Kita menganggap ini enggak penting ya. Tapi justru karena sikap ini seringkali membawa kita kepada masalah yang besar. Ya. Kenapa? Karena Allah menentang orang yang congkak. Ya, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sederhana hari ini boleh mengingatkan dan terus menyertai kehidupan kita sehingga kita boleh memiliki hati yang bijaksana di dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya undang kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau memperingati kami lewat firman-Mu. Supaya kami tidak menganggap remeh, kami tidak menganggap sepele, kami tidak anggap enteng akan firman-Mu. Lewat didikan-Mu, lewat peringatan-peringatan-Mu Tuhan. Lewat nasihat-nasihat yang Engkau beri ya Tuhan. Anggap jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang selalu menghormati dan menghargai setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu
bahwa setiap peringatan Tuhan itu adalah untuk membawa kami kepada kehidupan. Untuk kami boleh mengalami kemuliaan demi kemuliaan-Mu Bapa. Untuk kami tidak tersesat di dalam kehidupan ini. Seringkali persoalan itu datang justru oleh karena sikap kami yang salah Tuhan. Seringkali masalah-masalah datang itu justru oleh karena perbuatan kami. Oleh karena pikiran kami, oleh karena sikap hati kami yang tidak benar di hadapan-Mu. Dan seringkali juga kami menganggap Engkau mengasihi hanya ketika Engkau memberkati kami. Tapi pada hari ini kami tahu Tuhan bahwa di saat Engkau memperingati kami, di saat Engkau menasihati, Engkau mendidik kami, itu adalah bentuk kasih-Mu kepada kami Tuhan. Karena Engkau menganggap kami anak Tuhan, kami bukan anak sembarang ya Bapa. Bapak terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau Roh Kudus yang terus bekerja dan berkarya dengan luar biasa dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Mereka boleh terus dibangun di atas firman-Mu Tuhan, mereka terus bertumbuh di dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menolong setiap kami untuk kami bisa lebih lagi mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kami Bapa. Dengan kami taat, dengan setia kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dan hamba berdoa pada hari ini Bapa, kiranya Engkau senantiasa menyertai, memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu Bapa dimanapun mereka berada. Dan Engkau memberkati setiap adonan tangan mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati keluar masuk mereka Tuhan. Engkau memberkati studi mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka Tuhan berkati dengan luar biasa. Perekonomian mereka Tuhan berkati. Dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan yang jadikan berhasil dan beruntung Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan Tuhan segenap kehidupan jemaat-Mu dalam tangan kasih-Mu. Kau menuntun Tuhan setiap jemaat-Mu untuk boleh terus menjadi terang dan garamnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Engkau terus memberikan mereka perlindungan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi pada masa sekarang ini Bapa. Kau terus melindungi, Kau terus memberkati mereka Bapa dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa pagi hari ini buat setiap hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan boleh senantiasa pakai hamba-hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa dengan luar biasa, dengan pengurapan yang baru daripada Roh Kudus. Dan juga secara khusus kami berdoa Bapa buat Bapak Gembala kami Pak Thomas dan Ibu Gembala kami Bu Intan. Tuhan Engkau tolong senantiasa Engkau memberkati, Engkau Tuhan selalu menyediakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bahkan damai sejahtera dan sukacita-Mu berlimpah-limpah atas hidup mereka. Diberi kesehatan dan kekuatan yang senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami juga berdoa dan memberkati bangsa kami Tuhan. Indonesia Bapa kiranya senantiasa Tuhan berkarya atas bangsa ini, mengadakan pemulihan, mengadakan terobosan-terobosan yang luar biasa Tuhan atas Indonesia. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau Tuhan yang akan menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh Indonesia, bangsa yang kami kasihi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik buat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila Engkau mengangkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang di sorga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami yang hidup, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.